Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kaltara ini kita beri nama, yaitu Dr. Haji Yusuf Serang Kasim. Jadi kita singkat, biar tidak terlalu panjang, jadi kita singkat SK. Di mana-mana juga masjid beliau juga Dr. Yusuf SK. Jadi itu sudah melalui proses dan sudah diputuskan bahwa nama beliau kita taruh di rumah sakit ini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan telah resmi berganti nama menjadi RSUD Dr. Haji Yusuf SK dan diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang pada tanggal 6 Desember 2021 kemarin. Dijadikannya nama Dr. Yusuf SK menjadi nama rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kaltara berdasarkan jasa-jasa Dr. Yusuf SK, wali kota pertama Kota Tarakan, dan salah satu pendiri Universitas Borneo Tarakan, serta salah satu pelopor yang memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Namun, seperti apa sosok almarhum Dr. Yusuf SK di mata keluarga? Berikut wawancara tim Kaltara TV bersama istri dan putri bungsu almarhum Dr. Haji Yusuf SK. Saya pertama sekali ketemu Bapak, dia bawa seperti temannya dia, anak buahnya dia, anak KPMKT, cari tempat kos dekat rumah kami gitu. Kebetulan orang itu yang dibawanya tuh Dr. Said. Ada di Tanjung Selor dulu dari Dr. Said itu. Nah, itu kebetulan dia sakit, dia pindahkan ke tempat dekat rumah kami. Di situ saya kenal sama Bapak gitu. Nah, setelah saya kenal Bapak itu kan orangnya kan suka membina, suka membimbing. Nah, saya kan kalau saya jalan, saya juga bukan juga terus pacaran, tidak. Cuman saya kenalan aja, tapi cuma dia sering ke rumah sambil belajar di rumah, ada ibu saya. Jadi dia suka teman sama ibu saya. Lebih banyak dia ngobrol sama ibu saya daripada sama saya gitu. Itu pertama sekali kenalnya sama Bapak. Tapi lama-lama karena Bapak itu sering membimbing, membina, yang mengajarin saya sebagai wanita yang harus sopan santun gitu. Karena saya ini kan suka jalan, biasa sampai ikut rally mobil juga saya ikut dulu gitu, sering waktu masih muda dulu ikut rally mobil sering gitu. Jadi Bapak itu kalau datang ya bicaranya sama ibu saya aja gitu. Jadi bukan sama saya. Pacarannya bukan sama saya sebenarnya. Itu awal-awal mulanya ceritanya. Akhirnya saya tunangan 2 tahun. Setelah 2 tahun tunangan baru saya nikah sama Bapak. Sebenarnya sih kalau kami sih bukan juga mikirkan, bukan langsung setuju, karena kan kami sudah di Samarinda waktu itu. Kami kan di Samarinda, Bapak kan Direktur Rumah Sakit Wahab Sarani. Nah setelah itu banyak yang datang ke Samarinda minta kalau bisa Bapak jadi untuk wali kota Tarakan maju. Nah kebetulan Pak Yusuf Abdullah, pokoknya orang KNPI mereka itu pada datang ke Samarinda minta supaya bisa. Cuman Bapak bilang coba tanya ibu dulu kalau memang ibu setuju gitu. Sempat saya ditanya
Nah kalau saya sih semuanya sudah enak aja sih di Samarinda tinggal, sudah tenang di Samarinda. Tapi karena banyaknya yang teman-teman yang minta Bapak untuk menggantikan di Tarakan jadi wali kota Tarakan, ya terpaksa saya ngikutin aja lah gitu. Keinginan Dokter Ari sendiri. Karena Bapak tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk harus masuk jadi ini, menjadi ini, tidak. Tergantung anak-anaknya, kemampuan anak-anak itu bisa enggak dia sekolah, di mana dia, bidang apa yang dia mau itu. Masing-masing semua anak. Ya itu sebenarnya karena saya dengar waktu pertama sekali Dokter Ari mau masuk anggota DPR RI, itu Ibu Siti Nurbaya pas telepon Bapak menanyakan, Pak Yusuf ada enggak anak putrinya perempuan, dia bilang. Oh ada, dia bilang, dokter, tapi di Surabaya. Ya dia udah praktek, dia bilang Bapak. Nah enggak apa-apa katanya gitu, kalau gitu gini aja, yang penting dia bisa mendaftar aja untuk memenuhi syarat 30% wanita di Nasdam. Nah jadi Bapak bilang oke deh kalau cuma hanya itu aja nggak ada masalah. Jadi Bapak telepon Dokter Ari jam 9 malam, langsung telepon besok pagi disuruh harus berangkat ke Jakarta, bawa berkas-berkas itu aja ceritanya Ari ini. Jadi tidak ada cita-cita Ari itu tadinya untuk menjadi ini, enggak, dia taunya dia seorang dokter, itu aja. Setelah Ari terpilih, Ari kan 1 tahun dulu PAW dulu kan, baru Ari maju. Nah setelah itu Bapak hanya memberi pesan sama Dokter Ari, tolong kamu sebagai anggota DPR, kamu harus memperhatikan masyarakat Kaltara, terutama itu, dan anak-anak yang tidak sekolah usahakan sekolah, dan bagaimana kalau bisa anak-anak yang bisa dapat beasiswa itu diutamakan. Bapak mengatakan begitu sama Dokter Ari. Menurut saya Bapak itu sosok yang memberikan kehangatan di keluarga ya. Keluarga kami, saya anak bungsu dan alhamdulillah beliau sama ibu juga membimbing kami. Yang diutamakan dari bapak sama mama itu adalah sekolah. Pokoknya kami gimana pun harus sekolah, harus selesai. Tapi tidak menentukan harus sekolah tuh harus jadi dokter, harus jadi wali kota, itu nggak pernah Bapak. Jadi sama mama juga nggak pernah begitu. Semuanya pilihan dikembalikan ke kita, dan kami bersyukur ya karena kedua orang tua kami juga Bapak juga memberikan kepercayaan, memberikan kebebasan dalam arti kami sekolah di Jawa waktu itu, tapi intinya mereka memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kami untuk sekolah dengan benar sih, intinya seperti itu. Yang pasti Kaltara ini kan pemekaran dari Kaltim ya, dan juga harapan Bapak itu sangat besar untuk Kaltara. Pertama kali kita tahu bahwa seperti misalnya Sebatik itu harapannya, cita-citanya dia sebenarnya menjadi kota Madia, harapan beliau, dan juga tempat potensi-potensi pariwisata yang ada di Kaltara itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga misalnya kita punya potensi sungai, kemudian laut dan yang lainnya bisa digunakan untuk PLTA, itu harapan dia. Kemudian juga Bapak itu karena juga berpikir kepentingan orang banyak dalam arti hal yang mendasar, dalam arti sekolah. Jadi Bapak itu berharap anak-anak yang ada di Kaltara ini harus sekolah semua, dan juga berharap sebenarnya sih ada satu cita-citanya sebenarnya yang disampaikan kepada saya waktu saya menjadi anggota DPR RI, diskusi harapannya beliau itu sebenarnya pingin PNS itu sebenarnya harus dari Kaltara, bukan dari luar Kaltara. Itu harapannya beliau. Karena kenapa? Karena kita punya, kalau kita membuka seperti jalur Jawa dan yang lainnya, otomatis kita bersaing itu cukup ketat. Jadi harusnya yang diutamakan itu adalah putra-putri Kaltara. Itu harapannya Bapak waktu saya masih menjadi anggota DPR RI waktu itu.
Yang pasti saya pertama kali juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua kepada yang merawat Bapak selama sakit, ada Bule, ada Wahyu, ada Mbak Yuni, ada Dokter Marlon, ada Dokter Merlinda, kemudian ada Dokter Febri, ada Adi, ada Sismono, semua yang merawat Bapak dari pertama kali sakit sampai Bapak tidak ada. Mereka sungguh luar biasa merawat dengan penuh kesabaran gitu ya. Kemudian yang ketiga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltara, khususnya Kota Tarakan, yang pada waktu Bapak berpulang mereka berada di jalan melambaikan tangan, dan itu membuat saya terharu dan suatu penghormatan untuk Ayanda buat Dr. Yusuf SK. Saya di sini bersama Ibu juga mengucapkan dan keluarga besar Dr. Yusuf SK mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada masyarakat Kaltara, dan titip doa di dalam sholat ini kirimkan Al-Fatihah buat Ayanda, buat Dr. Yusuf SK.